Halo warga belajar PKBM Endless Bulungan. Berjumpa lagi bersama saya Aryo Miftahul Hikmah yang akan menjadi tutor pada mata pelajaran Sejarah Indonesia paket C yang mana setara SMA atau MA. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada modul 2 yaitu tentang rekam jejak peradaban Indonesia. Oke, siapkan dirimu, jangan lupa buku dan pulpenmu. Langsung saja kita mulai. Setelah mempelajari modul ini, warga belajar diharapkan dapat yang pertama menganalisis corak kehidupan manusia purba di Indonesia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yakni Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu. Lalu yang kedua, dapat menyajikan informasi mengenai corak kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yakni Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu dalam bentuk tulisan. Lalu yang ketiga, dapat memahami hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, termasuk yang berada di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, diharapkan dapat menyajikan informasi tentang hasil-hasil budaya masyarakat zaman praaksara yang masih bisa ditemukan pada masa kini, termasuk yang berada di lingkungan sekitar. Kita mulai dengan unit 1 yaitu penelitian manusia purba. Yang pertama ada mengenal manusia purba. Zaman prasejarah adalah suatu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia yang hidup pada masa praaksara disebut manusia purba. Pada masa ini satu-satunya sumber untuk mengetahui sejarah kebudayaan manusia purba yaitu dengan melihat peninggalan-peninggalan berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Corak kehidupan manusia purba terbagi dalam dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Yang pertama tadi ada aspek sosial, yaitu dibagi menjadi hidup nomaden atau paleolitikum yang mana berburu tingkat sederhana. Kemudian ada semi sedentaire atau mesolitikum, lalu sedentaire atau neolitikum, dan yang terakhir ada masa perundagian. Kemudian yang kedua, corak kehidupan dalam aspek ekonomi. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, lalu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Oke, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, aspek sosial. Dalam kehidupan sosialnya, manusia tidak bisa terlepas dari teknologi yang mereka gunakan karena kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Yang pertama tadi ada hidup nomaden atau paleolitikum, yakni berburu tingkat sederhana. Aspek sosial yang berlangsung dimulai dengan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan bahasa yang mereka buat dan mereka mengerti sendiri. Ketika berburu, mereka bekerja sama secara kelompok untuk mendapatkan hewan buruan. Maka dari itu jumlah orang dalam satu kelompok tidak bisa terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Hal itu diterapkan juga demi keselamatan kelompok mereka ketika mengepung, apalagi jika hewan tersebut memberontak, maka fungsi dari setiap orang dalam kelompok tersebut harus diperhatikan. Setelah mereka berhasil menangkap hewan tersebut dan berhasil mendapatkannya, muncul permasalahan baru, yaitu bagaimana dengan buruan tersebut yang kala itu memiliki ukuran yang besar. Mereka berkelompok hanya 2 orang dan binatang yang mereka dapatkan terlalu besar untuk mereka habiskan sendiri, sehingga cara mereka menyimpan makanan adalah dengan cara membawa kembali ke tempat kelompok mereka untuk kemudian dibagi ke anggota kelompok lainnya. Setelah di daerah tersebut sudah tidak ditemukan lagi bahan makanan yang mereka butuhkan, maka mereka akan berpindah ke tempat lain yang berdekatan dengan air atau di pinggir sungai. Kemudian yang B ada semi sedentaire atau mesolitikum. Pada masa ini manusia masih menggantungkan hidupnya pada alam. Corak kehidupan yang selalu berpindah-pindah membuat manusia berkeinginan untuk hidup menetap. Namun karena pengetahuan yang masih sederhana, mereka ingin menetap tetapi belum memiliki pengetahuan untuk mengolah bahan makanan yang didapat, dan juga untuk membudidayakan tanaman juga belum muncul. Hidup semi sedentaire atau setengah menetap, manusia purba mulai hidup menetap di tepi sungai dan di gua-gua. Dalam membuat peralatan yang berbahan batu secara tidak sengaja terjadi gesekan antara batuan tersebut sehingga muncul api. Penemuan api ini sebenarnya dapat membantu memecahkan permasalahan seperti mengurangi makanan yang memiliki rasa kurang enak. Apabila tidak dibakar dapat menimbulkan penyakit.
Di gua, manusia tidak hanya membuat peralatan yang dibutuhkan, tetapi juga mencoba mengkomunikasikan apa yang telah dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk cap tangan atau lukisan-lukisan di dinding gua. Mereka terinspirasi untuk menggambar tersebut karena kegiatan yang dilakukan ketika itu hanya berburu. Lalu yang C yaitu sedentire atau neolitikum. Corak kehidupan sosial yang terkemas dalam hidup sedentire atau hidup menetap di suatu tempat terbentuk karena tantangan-tantangan alam yang dialami manusia dalam masa-masa sebelumnya. Kehidupan di masa bercocok tanam dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota yang lebih banyak. Hal ini berhubungan dengan mata pencaharian mereka yang menerapkan bercocok tanam sehingga hasil produksi padi umbi-umbian juga banyak. Dalam kegiatan bertani terdapat tenggang waktu antara menanam dengan memanen. Waktu tersebut digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar manusia. Dalam interaksi tersebut terdapat perubahan tempat tinggal. Tempat tinggal yang dibangun secara sederhana seperti di pinggir pantai menimbulkan tumpukan sampah, misalnya kulit kerang akibat kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Dan akhirnya sampah ini menjadi gunung yang mengeras dan hingga kini tumpukan tersebut masih bisa ditemui di sepanjang pantai Sumatera. Sebelum membangun tempat tinggal, dalam berkelompok mereka telah memilih seorang pemimpin yang bisa melindungi kelompok tersebut, termasuk pembagian kerja dan pembentukan tempat tinggal secara sederhana. Lalu yang D ada perundagian. Populasi masyarakat yang semakin banyak akibat dari terpenuhinya kebutuhan dan semakin meningkatnya sejahtera manusia mendukung sistem sosial yang lebih kompleks sehingga muncul desa-desa besar yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok kecil untuk membentuk tata kehidupan yang semakin terpimpin dan teratur. Dan termasuk kegiatan religi, yaitu mulai muncul kepercayaan yang membentuk kultus terhadap nenek moyang. Lalu yang kedua, aspek ekonomi. Dibagi yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Alam menjadi penopang hidup utama karena manusia masih sangat bergantung pada alam, baik secara flora maupun faunanya. Untuk memenuhi kebutuhan, mereka mengandalkan alam dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara berkelompok. Setelah mereka mendapatkan bahan makanan, mereka mengolahnya dengan sederhana karena tingkat pengetahuan mereka masih rendah. Bukti lain juga terlihat pada alat-alat yang digunakan masih kasar dan praktis karena tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Mereka hanya memikirkan cara untuk mendapatkan makanan dan bertahan hidup sehingga corak kehidupan berlangsung sangat sederhana. Zaman ini berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu dan manusia yang hidup pada zaman ini antara lain Meganthropus paleojavanicus dan Homo erectus. Dua hal yang sangat penting dalam hidup berburu dan mengumpulkan makanan adalah dikenalnya api dan alat-alat yang digunakan. Kemudian masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini manusia sudah tidak mengandalkan secara penuh terhadap alam, karena terlihat dari alat-alat yang dihasilkan sudah memperlihatkan sisi halusnya dan terdapat nilai keindahan atau estetikanya. Masa ini juga disebut juga pasca Pleistosen. Dalam masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia yang mendukung kegiatan mata pencaharian mereka, yaitu tradisi serpi bila, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam. Kemudian masa bercocok tanam. Cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan secara bertahap ditinggalkan karena mereka telah mengenal cara hidup baru. Cara hidup baru tersebut adalah bercocok tanam. Meskipun cara yang dilakukan masih sangat sederhana, tetapi mampu memenuhi kebutuhan hidup satu kelompok yang terdiri sekitar 20 sampai dengan 50 orang. Kelompok ini bercocok tanam di suatu tempat. Jika sudah panen, maka lahan bekas bertani tersebut ditinggalkan dan mencari tempat lain yang dekat dengan sumber air, seperti pinggir sungai dan daerah pantai, sehingga muncul pernyataan bahwa masyarakat pada masa berburu masih bergantung pada alam. Mereka membuka lahan untuk bertani dengan tebas dan bakar, yakni slash and burn. Pada masa ini telah terjadi domestifikasi hewan dan tanaman sehingga tanaman yang mereka tanam lebih bervariasi dan berubah dari food gathering menjadi food producing. Mereka bisa menghasilkan makanan karena dengan cara bertani, dan untuk menyimpan hasil pertanian tersebut mereka membuat semacam tempat di bagian atas rumahnya. Seperti atap pada masa sekarang digunakan untuk menyimpan bahan makanan sebagai persediaan untuk waktu berikutnya. Kemudian masa perundagian.
Masa ini kehidupan manusia dapat dikatakan telah beragam karena banyak terdapat perubahan baik dari sistem ekonomi, sosial maupun religi. Manusia sudah mulai mengenal peluburan timah dan biji logam untuk keperluan membuat alat yang lebih canggih. Dalam melakukan pelayaran juga telah diterapkan sistem berlayar dengan perahu bersayap. Kemudian yang B terkait asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan salah satu bagian unik yang tidak bisa terlepaskan dari keberadaan kita di Nusantara ini. Kita sebagai manusia yang berbudi sepatutnya tak melupakan sejarah dari mana asal mula dan sebab musababnya hingga kita berada di sini di Indonesia. Nenek moyang yang merupakan cikal bakal keberadaan kita saat ini tentu harus kita kenali. Meski hanya dari sekedar pengetahuan, banyak pendapat yang bermunculan terkait dengan dari mana sejatinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Para ahli sejarah saling mengeluarkan argumennya disertai dalih pembenaran dari dugaannya masing-masing. Kendati begitu banyak pendapat tersebut, ada satu pendapat yang nampaknya memiliki bukti dan dasar pemikiran yang paling kuat. Dan pendapat tersebut berasal dari seorang sejarawan asal Belanda yaitu Van den Gelder. Berdasarkan penelitiannya, Van den Gelder berargumen jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Diterangkan olehnya bahwa semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi, dari zaman batu Neolitikum hingga zaman perunggu, telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan yakni Cina Selatan ke daerah-daerah di Asia bagian selatan termasuk daerah kepulauan Indonesia. Perpindahan ini terjadi secara besar-besaran diperkirakan karena adanya suatu bencana alam hebat atau adanya perang antar suku bangsa. Daerah kepulauan di Asia bagian selatan ini oleh Gelder dinamai dengan sebutan Austronesia yang berarti pulau selatan, yaitu Austro yang berarti selatan dan Nesos yang berarti pulau. Austronesia sendiri mencakup wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau di Malagasi atau Madagaskar yakni sebelah selatan hingga Pulau Paska di sebelah timur, dan dari Taiwan sebelah utara hingga Selandia Baru yaitu sebelah selatan. Pendapat Van den Gelder ini dilatar belakangi oleh penemuan banyak peralatan manusia purba masa lampau yang berupa batu beliung berbentuk persegi di seluruh wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peralatan manusia purba ini sama persis dengan peralatan manusia purba di wilayah Asia lainnya, seperti Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, terutama di sekitar Yunan. Pendapat Van den Gelder ini juga didukung oleh hasil penelitian Dr. Haji Khan di tahun 1899 yang membahas seputar 113 bahasa daerah di Indonesia. Dari penelitian itu, Dr. Haji Khan menyimpulkan bahwa kesemua bahasa daerah tersebut awalnya bersumber pada satu rumpun bahasa yang dinamai bahasa Austronesia. Migrasi manusia purba dari daratan Yunan menurut Gelder bukan hanya terjadi satu kali. Ia menyebut gelombang migrasi terjadi juga di tahun 400 sampai dengan 300 sebelum Masehi, yaitu pada zaman perunggu. Orang-orang purba yang bermigrasi tersebut membawa bentuk-bentuk kebudayaan perunggu, seperti kapak, sepatu, dan nekara yang berasal dari dataran Dongson. Berdasarkan bukti sejarah diketahui bahwa untuk menyeberangi lautan dari daratan Asia Tenggara seperti Malaysia dan sekitarnya, nenek moyang kita menggunakan alat transportasi berupa perahu bercadik. Perahu bercadik sendiri adalah perahu yang memiliki tangkai kayu di kedua sisinya sebagai alat penyeimbang. Dengan bermodalkan perahu bercadik itu, nenek moyang kita mengarungi lautan yang luas untuk sampai ke kepulauan Indonesia dan pulau-pulau lain di Austronesia. Mereka berlayar berkelompok tanpa kenal rasa takut dengan hantaman badai dan ombak yang bisa datang kapan saja. Hal ini tentu membuktikan jika nenek moyang bangsa Indonesia adalah para pemberani dan merupakan pelaut-pelaut berjiwa kesatria. Dan dengan perjalanan penuh rintangan itu, akhirnya nenek moyang kita sampai ke beberapa pulau di Indonesia. Mereka pun secara langsung memperoleh sebutan Melayu Indonesia. Kemudian terkait pembagian bangsa Melayu Indonesia. Sebutan Melayu Indonesia bagi orang-orang Austronesia secara umum berlaku untuk semua dari mereka yang menetap di wilayah Nusantara.
Akan tetapi, berdasarkan waktu kedatangan serta daerah yang pertama kali ditempati bangsa Melayu Indonesia ini, dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa yang antara lain yaitu bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Berikut penjelasan dari masing-masing subbangsa tersebut. Yang pertama ada bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama, yaitu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu memasuki wilayah Indonesia melalui 2 jalur, yaitu yang pertama jalur barat melalui Malaysia Sumatera, yang kedua jalur utara atau timur melalui Filipina Sulawesi. Bangsa Melayu Tua ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba umumnya pada masa itu. Ini dibuktikan dengan penemuan bukti kebudayaan Neolitikum telah berlaku dengan hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum dari orang-orang Austronesia yang terkenal yaitu kapak persegi. Kapak persegi sendiri banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat, yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, dan Sulawesi Utara. Dan perlu diketahui bahwa suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan Proto-Melayu ialah suku Dayak dan Toraja. Kemudian bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Deutero-Melayu atau bangsa Melayu Muda adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedatangan kedua, yakni pada kurun waktu 400 sampai dengan 300 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda atau Deutero-Melayu berhasil melakukan asimilisasi dengan para pendahulunya yang tak lain adalah bangsa Melayu Tua atau Proto-Melayu. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, diketahui bahwa bangsa Deutero-Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat, di mana rute yang mereka tempuh dari Yunan atau Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia hingga akhirnya tiba di Nusantara. Bangsa Melayu Muda juga dianggap mempunyai kebudayaan yang jauh lebih maju dibandingkan pendahulunya yaitu bangsa Proto-Melayu. Mereka sudah berhasil membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Beberapa di antaranya antara lain kapak corong, nekara, serta menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan punden berundak-undak. Suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Lalu suku primitif. Sebelum kelompok bangsa Austronesia masuk ke wilayah Nusantara, sudah ada beberapa kelompok manusia purba yang sudah lebih dahulu menempati wilayah tersebut. Mereka diantaranya adalah manusia Pleistosin, suku Wedoid, dan suku Negroid. Yang pertama, manusia Pleistosin. Kehidupan manusia purba ini selalu berpindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Demikian juga dengan kebudayaannya, sehingga corak kehidupan manusia purba ini tidak dapat diikuti lagi kecuali beberapa aspek saja. Lalu yang kedua ada suku Wedoid. Sisa-sisa suku Wedoid hingga kini masih ada dan dapat kita temukan. Mereka hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang adalah dua contoh peninggalan suku Wedoid di masa kini. Lalu yang ketiga ada suku Negroid. Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Namun di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku ini rupanya masih ada, yaitu suku Semang di Semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina merupakan bukti nyatanya. Kemudian yang C yaitu kebudayaan zaman praaksara. Pembagian zaman prasejarah berdasarkan arkeologi yang merupakan ilmu kepurbakalaan yang mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah purbakala manusia berupa benda-benda budaya, artefak untuk menyusun kembali atau rekonstruksi kehidupan manusia dan masyarakat purba. Dibagi menjadi yang pertama ada zaman batu. Zaman batu terjadi sebelum logam dikenal dan alat-alat kebudayaan terutama dibuat dari batu di samping kayu dan tulang. Zaman batu ini diperiodisasi lagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum disebut demikian sebab alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Apabila dilihat dari sudut mata pencariannya, periode ini disebut masa food gathering, yaitu mengumpulkan makanan.
Manusianya masih hidup secara nomaden, yaitu berpindah-pindah dan belum tahu bercocok tanam. Terdapat dua kebudayaan yang merupakan patokan zaman ini, yaitu kebudayaan Pacitan yaitu Pithecanthropus, kemudian kebudayaan Ngandong yaitu Blora, Homo wajakinensis dan Homo soloensis. Alat-alat yang dihasilkan antara lain kapak genggam atau perimbas, golongan chopper atau pemotong, alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa, dan flakes dari batu chalcedon yaitu untuk mengupas makanan. Kemudian yang kedua, zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Ciri-ciri zaman Batu Tengah atau Mesolitikum: yang pertama, nomaden dan masih melakukan food gathering atau mengumpulkan makanan. Lalu alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yakni masih merupakan alat-alat batu kasar. Kemudian ditemukannya bukit-bukit kerang di pinggir pantai yang disebut Kajoken. Kemudian alat-alat zaman Mesolitikum antara lain kapak genggam atau pebble, kapak pendek atau hasekorte, pipisan atau batu-batu penggiling, dan kapak-kapak dari batu kali yang dibelah. Lalu alat-alat di atas banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Kemudian yang F, alat-alat kebudayaan Mesolitikum yang ditemukan di Gua Lawa Sampung, Jawa Timur yang disebut Abricausaurus antara lain flakes atau alat serpi, ujung mata panah, pipisan, kapak persegi, dan alat-alat dari tulang. Lalu yang kedua, 3 bagian penting kebudayaan Mesolitikum. Yang pertama ada pebble kultur, yaitu alat kebudayaan kapak genggam dari Kecogen Mondinger. Lalu bone kultur atau alat kebudayaan dari tulang. Lalu flakes kultur, kebudayaan alat serpi dari Abricausaurus. Kemudian yang ketiga, manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah bangsa Papua Melanozoid. Lalu yang ketiga atau yang C yaitu zaman Batu Muda atau Neolitikum. Ciri utama pada zaman Batu Muda atau Neolitikum adalah alat-alat batu buatan manusia sudah diasah atau dipolis sehingga halus dan indah. Alat-alat yang dihasilkan antara lain: yang pertama ada kapak persegi, misalnya beliung, pacul, dan tora yang banyak terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Lalu yang kedua ada kapak batu atau kapak persegi berleher dari Minahasa. Lalu yang ketiga ada perhiasan, yaitu gelang dan kalung dari batu indah ditemukan di Jawa. Lalu yang keempat ada pakaian dari kulit kayu. Lalu yang kelima tembikar, yaitu periuk belaga ditemukan di Sumatera, Jawa, Melolo atau Sunda. Adapun manusia pendukung Neolitikum adalah Austronesia atau Austria dan Austroasia atau Hammer Indo-Cina. Oke, selanjutnya yang D adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Hasil kebudayaan Megalitikum antara lain yang pertama ada menhir. Menhir adalah tugu batu atau tiang batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat tertentu. Berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang dan tanda peringatan orang yang telah meninggal dunia. Ditemukan di Sumatera, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Kemudian yang kedua ada dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat untuk meletakkan sesaji yang akan dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya terdapat kubur batu. Ditemukan di Sumatera Barat, Sumbawa. Kemudian yang ketiga ada sarkofagus, yaitu peti jenazah yang terbuat dari batu utuh, yaitu batu tunggal. Sarkofagus yang ditemukan di Bali sampai sekarang tetap dianggap keramat dan memiliki kekuatan magis oleh masyarakat setempat. Kemudian yang keempat ada kubur batu, yaitu peti jenazah yang terdiri dari lempengan batu pipi. Ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Yang kelima ada punden berundak, adalah bangunan suci tempat memuja roh nenek moyang yang dibuat dengan bentuk bertingkat-tingkat. Ditemukan di daerah Lebak, Cibeduk, Banten. Yang keenam ada waruga, adalah kubur batu yang berbentuk kubus dan terbuat dari batu utuh. Ditemukan di Sulawesi Tengah dan Utara. Yang ketujuh ada arca, adalah patung yang menggambarkan manusia maupun binatang. Binatang yang dibuat dari arca antara lain kerbau, gajah, dan kera. Ditemukan di Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Teknik pembuatan alat logam ada dua macam.
yaitu dengan cetakan batu yang disebut bivalve dan dengan cetakan tanah liat dan lilin yang disebut Acer Perdue. Kelebihan teknik bivalve dari Acer Perdue adalah dapat digunakan berkali-kali. Periode ini juga disebut masa perundagian karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Zaman logam ini dibagi atas zaman perunggu dan zaman besi. Yang pertama, zaman perunggu. Pada zaman perunggu atau yang disebut juga dengan kebudayaan Dongson Tonkin Cina atau pusat kebudayaan ini, manusia purba sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Alat-alat perunggu pada zaman ini antara lain, yang pertama ada kapak corong, yaitu kapak perunggu termasuk golongan alat perkakas ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi, Kepulauan Selayar, Irian. Yang kedua ada nekara perunggu atau moko, sejenis dandang yang digunakan sebagai mas kawin. Ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Roti, Selayar, dan Leti. Yang ketiga bejana perunggu, ditemukan di Madura dan Sumatera. Selanjutnya yang keempat ada arca perunggu, ditemukan di Bangkinang, Riau, Lumajang, Jawa Timur, dan Bogor, Jawa Barat. Lalu zaman besi. Pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 3500 derajat Celcius. Alat-alat besi yang dihasilkan antara lain, yang pertama ada mata kapak bertungkai kayu, yang kedua ada mata pisau, yang ketiga mata sabit, yang keempat mata pedang, kemudian yang kelima ada cangkul. Alat-alat tersebut ditemukan di Gunung Kidul yakni Yogyakarta, Bogor Jawa Barat, Besuki, dan Punung Jawa Timur. Zaman logam di Indonesia didominasi oleh alat-alat dari perunggu sehingga zaman logam juga disebut zaman perunggu. Alat-alat besi yang ditemukan pada zaman logam jumlahnya sedikit dan bentuknya seperti alat-alat perunggu, sebab kebanyakan alat-alat besi ditemukan pada zaman sejarah. Antara zaman Neolitikum dan zaman logam telah berkembang kebudayaan Megalitikum, yaitu kebudayaan yang menggunakan media batu-batu besar sebagai alatnya. Bahkan puncak kebudayaan Megalitikum justru pada zaman logam. Perkembangan zaman logam di Indonesia berbeda dengan di Eropa, karena zaman logam di Eropa mengalami 3 fase atau bagian, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya tidak mengalami zaman tembaga, tetapi langsung memasuki zaman perunggu dan besi secara bersamaan. Dan hasil temuan yang lebih dominan adalah alat-alat dari perunggu sehingga zaman logam disebut juga dengan zaman perunggu. Kemudian unit 2, kemajuan teknologi masyarakat praaksara. Hasil kebudayaan manusia praaksara yang masih ada sampai sekarang kebanyakan merupakan hasil budaya masa Megalitikum berupa bangunan batu besar. Sebagai contoh, punden berundak masa Megalitikum masih digunakan dalam masa Hindu-Buddha. Meskipun terdapat hasil akulturasi budaya Hindu-Buddha yakni bangunan candi. Contohnya adalah Candi Borobudur. Di desa Onowimbo Talemaera, Nias terdapat situs megalit yang masih dipertahankan dalam berbagai ritual yang diselenggarakan penduduk setempat. Terdapat arca menhir yang dikelilingi oleh dolmen. Arca menhir tersebut dibuat untuk mempunyai pengaruh di masyarakat hingga sekarang. Ini berdasarkan Sumartono pada tahun 2009. Di Sumba, pembuatan arca menhir sebagai pemujaan nenek moyang tetap berlangsung sampai sekarang. Arca tersebut dibuat sebagai penghormatan atas meninggalnya raja atau penguasa. Pembuatan arca tersebut dimaksudkan agar masyarakat tetap dekat dengan nenek moyang mereka sehingga hubungannya tidak terputus. Selain bangunan-bangunan megalitik, terdapat hasil budaya masa praaksara yang masih berkembang sampai sekarang, yakni tembikar. Tembikar pada masa praaksara dapat dilihat masa Neolitikum. Pembuatan tembikar masa Neolitikum sudah halus. Meskipun pembuatannya masih sederhana, tetapi hasil yang dibuat sudah dihaluskan. Berdasarkan perkembangannya, tembikar masih tetap digunakan sampai sekarang. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada modul 2 ini tentang rekam jejak peradaban Indonesia, jangan lupa untuk kerjakan dulu ya kuisnya ya. Kuis sejarah ini silakan di-scan menggunakan Google Chrome seperti biasa. Nanti akan masuk ke linknya.
dan langsung bisa dikerjakan. Oke? Oke, cukup sekian materi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia paket C setara SMA atau MA pada modul 2, yaitu tentang rekam jejak peradaban Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, jangan sungkan-sungkan sampaikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.